Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Putri Mawaza selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan pencegahan transmisi. Izinkan kelompok 3 untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Nisa Syabala Mutiara Syamsa selaku presentasi pertama. Saya Fenda Rustika, presentasi kedua. Saya Dilan Sari. Saya meninggalkan kita sebagai model. Saya Kandayati sebagai penjawab. Saya datang dari sekolah Kementerian. Saya juga kemudian sebagai penjawab. Saya Dilan Sarina sebagai penjawab. Oke, langsung saja materi pertama akan menjelaskan tentang apa itu pencegahan transmisi. Halo teman semuanya. Jadi sebelumnya transmisi itu sendiri merupakan proses perpindahan virus dari individu satu ke individu yang lain, bukan hanya berupa individu tetapi juga termasuk benda mati atau benda hidup. Dan di sini kelompok 3 menjelaskan pencegahan transmisi. Pencegahan transmisi sendiri itu merupakan upaya kita untuk mencegah penyebaran penyakit menular dari satu individu ke individu lainnya. Lalu pencegahan ini sangat efektif dan sangat penting, terutama dalam mengendalikan wabah penyakit yang tidak terkendali seperti COVID-19, terus influenza, dan TBC atau tuberkulosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transmisi. Yang pertama itu adalah transmisi kontak. Transmisi kontak itu ketika kita bersentuhan atau melalui kontak langsung dengan orang lain yang sedang mengalami penyakit lain, yang sedang mengalami penyakit menular, ataupun dengan tidak langsung atau benda yang sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Yang kedua itu adalah transmisi droplet. Transmisi droplet ini bisa ditularkan melalui percikan air pur atau cairan pernapasan ketika kita batuk atau ketika kita berbicara itu keluar air liur bisa mengeluarkan virus atau mikroorganisme. Yang ketiga itu adalah transmisi udara atau airborne. Jadi transmisi udara itu melalui partikel aerosol. Partikel aerosol itu adalah partikel yang sering ada di udara, bisa berupa cairan atau benda padat ataupun keduanya. Partikel aerosol yang alami sendiri bisa berasal dari debu atau debu, dan yang tidak alami itu bisa berasal dari gas emisi bahan bakar dan juga asam kendaraan. Lalu yang keempat ada transmisi fekal oral, itu melalui makanan atau air yang terkontaminasi pijat. Jadi ada pijat kita atau feses kita itu tentu saja mengandung mikroorganisme yang berbahaya, sehingga ketika mikroorganisme tersebut terkontaminasi oleh makanan, maka makanan yang kita makan akan menyebabkan mikroorganisme berkembang di tubuh kita. Lalu yang kelima ada transmisi vektor. Transmisi vektor bisa dilakukan atau bisa terjadi ketika kita terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti dan bisa menyebabkan demam berdarah bagi penderitanya. Yang terakhir itu ada transmisi vertikal. Transmisi vertikal itu dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Jadi apapun yang dikonsumsi oleh ibu selama masa kehamilan itu akan berpengaruh bagi janin atau bayi yang ada di dalam kandungannya. Baiklah, saya akan serahkan lagi ke moderator. Baiklah, selanjutnya ada presentator 2 yang akan menjelaskan tentang tahapan pencegahan transmisi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan pencegahan transmisi. Yang pertama, pencegahan primer, mencegah terjadinya infeksi sebelum terjadi paparan, seperti vaksinasi, memberikan imunisasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, contohnya vaksin COVID-19, vaksin influenza, dan vaksin DPT. Lalu, yang kedua, edukasi dan promosi kesehatan. Edukasi mengenai kebersihan dan perilaku sehat, contohnya penyuluhan cuci tangan dan etika batuk. Yang ketiga, kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan tempat tinggal dan fasilitas umum, contohnya melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Selanjutnya, pencegahan sekunder.
misalnya tes PCR untuk COVID-19. Yang kedua, isolasi dan karantina. Isolasi bagian terinfeksi untuk mencegah penyebaran. Karantina dilakukan bagi orang yang terpapar, tetapi belum menunjukkan gejala. Yang selanjutnya, pengobatan dan terapi cepat. Memberikan pengobatan sesuai dengan diagnosis agar penyakit tidak berkembang lebih cepat. Selanjutnya, saya serahkan kepada presenter ketiga. Baik, sedang dari PSG. Pencegahan takdir mengurangi dampak penyakit pada pasien yang sudah terinfeksi. Ini ada perawatan dan rehabilitasi. Fisioterapi dan perawatan berkelanjutan pada pasien pasca infeksi berat. Yang kedua, ada mencegah komplikasi, mengobati infeksi sekunder atau komplikasi lain yang muncul. Dan yang ketiga, ada dukungan psikososial, memberikan dukungan mental pada pasien dan keluarga. Dan sini ada 4 pencegahan webinar, menghadiri intervensi medis yang tidak perlu atau berlebihan. Selanjutnya ada penggunaan antibiotik secara bijak, mencegah resistansi antibiotik dengan penggunaan yang tidak tepat, dan mengurangi tindakan yang tidak perlu dihindari intervensi medis yang dapat meningkatkan risiko infeksi baru. Ini ada prioritas pencegahan transmisi. Ada 1. Kebersihan pribadi, cuci tangan, mandi secara teratur dan menjaga kebersihan fisik. Yang kedua, disinfeksi lingkungan, bersihkan permukaan dan benda yang sering disentuh. Dan yang ketiga, penggunaan alat pelindung diri atau APD, masker, sarung tangan dan pelindung wajah bila diperlukan. Dan yang keempat, jarak fisik. Di sini ada minimal 1,2 meter untuk mengurangi risiko droplet. Dan selanjutnya ada 5 etika bentuk dan di sini ada etika dan batu dan bersin. Tutup mulut dengan tisu atau lengan bagian dalam. 6. Manajemen limbah, buang limbah medis dan sampah secara benar dan aman. Baik, hanya itu yang saya sampaikan. Dan moderator. Baik, terima kasih untuk presentator kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan membuka sesi tanya jawab yang berjumlah 2. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Lisa. Baik, perkenalkan nama saya. Di sini saya bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara mencegah transmisi penyakit melalui makanan dan air? Selanjutnya satu lagi, Frankie boleh. Perkenalkan, nama saya mengapa virus sulit diobati dibandingkan bakteri? Mengapa virus sulit diobati dibanding bakteri? Ya. Baik, untuk teman-teman yang bertanya tadi, izinkan kelompok 3 untuk mencari jawabannya dulu. Baik, langsung saja kelompok 3 menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Lisa yang akan dijawab oleh Eva. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara mencegah transmisi penyakit melalui makanan dan air?
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam